Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 8. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menulis Surat Resmi dan Riwayat Hidup atau CV. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Kalafik Maransyah, dengan NIM 2025-41-0003, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Selanjutnya ada saya, Indah Tri Rahma, dengan NIM 2025-41-0009, Fakultas Ekonomi dari Prodi Manajemen. Selanjutnya ada saya atas nama Desiderius Del Putranggaring dengan NIM 2025-42008 dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Selanjutnya ada saya, Muhammad Dimas Abdul Gunawan, NIM 2025-41-0034, Fakultas Ekonomi dari Prodi Manajemen. Kami akan bahas 2 topik penting dalam komunikasi tertulis formal, yaitu surat resmi dan riwayat hidup atau CV. Kenapa 2 hal ini penting? Karena baik surat resmi maupun CV sama-sama digunakan di dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan administratif. Lewat 2 dokumen ini, orang lain bisa menilai profesionalitas dan etika kita dalam berkomunikasi secara tertulis. Sekarang saya jelaskan struktur umum dalam CV. Berdasarkan pedoman penulisan dari American Psychological Association atau APA, bagian dari utama CV terdiri dari yang pertama, identitas pribadi, yang kedua, riwayat pendidikan, yang ketiga, pengalaman kerja atau organisasi, yang keempat, keahlian dan prestasi, yang kelima, ada referensi profesional. Urutan penulisan sebaiknya kronologis dari yang terbaru ke yang lama. Gunakan bahasa yang formal, singkat, dan padat. Jangan lupa format CV harus rapi dan konsisten. Misalnya, semua tanggal ditulis dengan cara yang sama, font seragam, dan spasi seimbang. Contoh sederhana, kalau kamu pernah jadi panitia acara kampus, tulis posisi tanggung jawab dan hasil yang dicapai. Hindari kalimat promosi diri berlebihan seperti saya sangat hebat dalam teamwork. Lebih baik tulis aktif sebagai koordinator tim publikasi yang berhasil meningkatkan jumlah peserta sebanyak 25%. Itu lebih konkret dan profesional. Saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu surat resmi. Surat resmi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dipakai dalam urusan formal. Biasanya digunakan antar lembaga, organisasi, atau individu yang punya tujuan administratif. Menurut Alwi, surat resmi berfungsi untuk menyampaikan informasi secara sah, tertib, dan bisa dijadikan bukti atau administratif. Contoh seperti surat undangan, rapat, surat pemberitahuan, kegiatan, surat lamaran kerja, atau surat keputusan dari kampus. Surat resmi juga mencerminkan identitas lembaga atau profesionalitas penulisnya. Kalau surat disusun dengan format salah satu bahasa tidak baku, maka bisa menurunkan kredibilitas lembaga pengirim. Fungsi utama surat resmi antara lain 1. Sebagai bukti tertulis dan kegiatan administrasi. 2. Sebagai alat komunikasi formal antar instansi. 3. Sebagai media dokumentasi dan arsip. 4. Sebagai cerminan citra profesional lembaga. Jadi, surat resmi bukan hanya kertas berisi tulisan, tapi juga alat komunikasi yang punya nilai hukum dan etika.
Sekarang saya akan menjelaskan struktur surat resmi dan contohnya. Berdasarkan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 2018, surat resmi memiliki bagian-bagian berikut. Yang pertama, kepala surat atau kop instansi. Yang kedua, tanggal dan nomor surat. Yang ketiga, perihal dan alamat tujuan. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, salam penutup. Yang ketujuh, tanda tangan dan nama jabatan. Contohnya, surat undangan dari kampus ke dosen pembimbing, atau surat permohonan izin kegiatan dari BM ke rektorat. Kalimatnya harus langsung ke inti tapi tetap sopan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Surat resmi dan CV merupakan bentuk komunikasi formal yang sangat penting baik dalam dunia akademik maupun profesional. Melalui kedua dokumen ini, seseorang menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara sopan, jelas, dan profesional. Kedua, penulisan surat resmi dan CV menuntut penggunaan bahasa baku, struktur yang sistematis, dan etika yang tinggi. Artinya, tidak hanya isi yang penting, tapi juga bagaimana cara penyampaiannya agar terlihat sopan dan profesional. Ketiga, kemampuan menulis surat resmi dan CV juga mencerminkan profesionalitas dan tanggung jawab sosial seseorang. Ini menunjukkan bahwa penulisnya memiliki sikap disiplin, menghargai aturan, serta memahami konteks komunikasi formal. Kedua, saran. Untuk mahasiswa, penting untuk melatih kemampuan menulis surat resmi dan CV secara rutin, misalnya dengan mengikuti pelatihan atau praktik langsung agar terbiasa menggunakan bahasa yang tepat dan format yang benar. Untuk pendidik atau dosen, sebaiknya pengajaran dilakukan secara kontekstual. Artinya mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung berlatih membuat resmi dan CV sesuai dengan situasi nyata, seperti lamaran kerja atau kegiatan akademik. Untuk lembaga dan pemerintah, disarankan untuk membuat pedoman digital yang seragam mengenai format surat resmi dan CV. Tujuannya agar masyarakat memiliki acuan yang jelas dan tidak bingung dengan berbagai versi format yang beredar. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami tentang menulis surat resmi dan riwayat hidup atau CV. Kami harap penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami pentingnya menulis dokumen formal dengan benar dan profesional. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami siap kalau ada pertanyaan atau masukan. Mohon maaf bila ada perkataan atau kata-kata yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah ajukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Ada saya Indah Tri Rahma. Sana lagi. Oh, berarti udah ini. 1, 2, 3. Dengan NIM 2025410003 Fakultas ini. Cepet banget ini dia. Harus banyak itu, Cok. Hah? Harus pakai NIM. Harus pakai NIM fakultas anjing. Selanjutnya ada saya Desiderius Delon Putranggaring dengan NIM 25. Ayo. 1, 2, 3. Selanjutnya ada saya Desiderius Delon Putranggaring.
Gimana?